Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat beribadah di rumah Tuhan. Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita. Kita datang ke hadirat Tuhan. Kita boleh memuji, menyembah, bersyukur buat setiap anugerah yang Tuhan bagikan untuk setiap kita. Mari kita datangkan dengan sungguh-sungguh. Katakan Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Haleluya, Yesus. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Tentu lewati api dalam gelap, Kau ada bagiku. Ku tak basuh obatku dan sahabatku, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Dan nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan serkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Mari kita dapat berdiri bersama-sama Bapak Saudara. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik.
nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh, oh. Sepanjang hidupku Kau setia, Yesus. Sepanjang hidupku Kau sangat. Haleluya. Nafasku memuliakan, Ku nyanyi. kebaikan-Mu. Mari katakan bersama-sama. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Yesus. Sepanjang hidupku Kau sangat. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Lebih lagi buat Tuhan. Oh, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau Sangat baik. nafasku memuliakan, Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Bagi Bapak Ibu Saudara, ada sukacita di rumah Tuhan saat ini. Yang bersukacita angkat tanganmu, memberi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ada haleluya pagi hari ini, sebab kita bersuka karena Tuhan. Haleluya. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Katakan. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Haleluya. 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 Terpuji nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku lebih dari pemenang. Ku lebih dari pemenang. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sekali lagi. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sungguh ku berbahagia menerima anugerah keberkahan-Mu Tuhan. Kau hapus dari ingatanku dosa yang telah ku akui di hadapan-Mu Tuhan. Oh, oh, oh. Kau ada tujuan berkuasa atasku. Oh, oh, oh. Ku telah dibebaskan. Hidupku ini lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku lebih dari pemenang. Ku
ku lebih dari pemenang. Hidupku lebih dari pemenang. Sungguh ku berbahagia menerima anugerah pengampunan-Mu Tuhan. Tak hapus dari ingatanku dosa yang telah ku akui di hadapan-Mu Tuhan. Tak ada tuduhan berkuasa atasku. Ku telah dibebaskan, hidupku kini lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, ku lebih terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, ku lebih dari pemenang, ku lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, ku lebih dari pemenang, ku lebih dari pemenang. Katakan bersama, bila Kristus hidup dalamku, pada siapa ku harus takut? Darahnya telah membebaskanku, hidupku lebih dari pemenang. Bila Kristus hidup dalamku, pada siapa ku harus takut? Darahnya telah membebaskanku, hidupku lebih dari pemenang. Bila Kristus hidup dalamku, pada siapa ku harus takut? Darahnya telah membebaskanku, hidupku lebih dari pemenang. Bila Kristus hidup dalamku, pada siapa ku harus takut? Darahnya telah membebaskanku, hidupku lebih dari pemenang, hidupku lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, ku lebih dari lagi katakan haleluya. Oh haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, ku lebih dari pemenang, ku lebih dari pemenang. Oh oh, oh. Hidup kita lebih dari pemenang, amin. Dan kita mau hadapkan diri kita ke depan. Kita gak akan balik ke belakang, karena hidup kita selalu dilindungi Tuhan. Haleluya. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya, tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku berharap keadaan yang di depanku. Ku menuju kemuliaan yang dari-Mu.
masa laluku, masa laluku telah dibasuh darahmu. Semua kataku telah ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalamku itu kelangkaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus. Mari kembangkan Tuhan. Berlari menuju harapan di depanku. Ku belakang semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku berharap kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Yesus, selamat duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saat Tuhan memberikan kemenangan untuk setiap kita, saatnya pula untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Setia sampai garis akhir. Saat kita mau percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan penyelamat hidupmu, kami tahu kemana akan pergi, dan kami serahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tiada yang Dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini kau pegang hidupku, dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku.
Ku aman di dalam hadirat-Mu. Buktikan Engkau setia. Dan ku angkat tinggi tanganku, dan aku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Dan ku angkat tinggi tanganku, dan aku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. And your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Never leaves me, and you'll never forsake me.
Terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Mohon pengampunan-Mu atas segala kesombongan kami di masa lalu. Jadikanlah kami anak-anak yang setia kepadamu, yang mengerti kehendak-Mu, dan boleh melakukan apa yang Engkau ingin kami lakukan. Pada saat kami berkumpul di sini ya Tuhan, berbicaralah, keluarkanlah isi hati-Mu ya Tuhan melalui firman-Mu. Biar apa yang kami dengar boleh kami lakukan, boleh kami mengerti, agar hidup kami boleh bukan saja diberkati tetapi juga menjadi berkat bagi mereka semua yang melihat kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan pagi hari ini, khususnya penyampaian bagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kami, membuka tingkap-tingkap hati kami, pintu hati kami, mata kami, agar kami boleh melihat, mendengar, mengerti, dan melaksanakannya. Kami serahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berbicaralah, kami sudah siap dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi, silakan duduk. Katanya menurut Pendeta Jeffrey dan Ibu Debbie saya pernah kemari, saya pun sudah tidak ingat ya. Karena sudah lama sekali, sudah tua sekali. Tapi pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Jeffrey yang sudah mengizinkan saya boleh berdiri di depan mimbar ini. Karena mimbar ini sakral ya. Jadi tidak semua orang. Saya kebetulan ada di Semarang 2 hari. Mulai dari Jumat sampai Sabtu. Jadi hari ini tidak ada tugas, jadi saya sangat senang. Thank you ya, terima kasih. Hari ini saya menerima satu topik yang tidak mudah ya. Apalagi topiknya baru terimanya kemarin. Tetapi saya percaya tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Tuhan. Pada waktu Tuhan memanggil kita, Tuhan telah mempersiapkan kita. Amin. Hari ini kita mau bicara tentang bagaimana kita itu bisa menaklukkan ego kita. Ya, firman yang akan kita ambil adalah dari kitab Yakobus 3 pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai ke-16. Yakobus 3 14 sampai 16. Saya mau kita baca bersama-sama hanya 3 ayat saja ya. Setuju? Setuju, bagus. Mari kita mulai baca. Yakobus 3 14 sampai 16. 1 2 3. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegah diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Demikianlah firman Tuhan yang ditulis khusus untuk anak-anak Tuhan seperti Anda dan saya. Amin. Saya datang berdua, ini anak saya yang mengantar saya naik mobil dari Jakarta. Saya berdiri dong Hoki ya. Nah ini anak saya ya. Kita mau belajar tentang apa sih arti ego. Apa sih arti ego? Saya itu dapat judulnya itu adalah mengatasi ego atau menaklukkan ego. Apa sih ego? Ego itu di dalam teori psikoanalitik, ego itu adalah bagian dari kepribadian kita. Bagian dari kepribadian manusia yang dialami sebagai keakuan. Aku paling hebat, aku paling benar, aku tidak pernah salah, aku itu paling pintar, aku itu, dan aku itu. Yang hubungannya adalah dengan bagaimana membandingkan diriku dengan dunia luar. Nah setiap manusia itu memiliki ego, it's okay. Memiliki ego itu gak masalah. Saya mau menang duluan, khususnya pada waktu kita masih anak-anak ya. Kalau kita masih kecil, semua ini milikku. Milikmu adalah milikku, milikku adalah milikku gitu ya. Semuanya itu menjadi milik kita. Sayangnya ego itu merusak hubungan antar manusia. Yes.
Oh, oke. Saya ini sangat disayang soalnya saya usia udah 80. Udah 80 plus lagi, bukan 80, sudah lebih. Karena ulang tahunnya sudah lewat. Jadi beliau-beliau ini semua khawatir kalau saya jatuh, kalau saya nggak bisa lihat naik tangga, kalau saya tidak bisa membedakan warna merah dan warna putih, ya kan. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih memberikan saya kesehatan. Amin. Nah, jadi setiap orang memiliki ego. It's okay memiliki ego. Nggak ada masalah kalau kita memiliki ego. Tetapi ego itu bisa merusak hubungan antar manusia. Dan ego juga merusak hubungan antara kita dengan Tuhan. Dikatakan di sini bahwa orang yang egois menurut Yakobus di ayat yang ke-14 itu memiliki perasaan iri hati. Tidak suka orang lain lebih baik dari kita. Tidak suka orang lain lebih pintar dari kita. Tidak suka orang lain lebih kaya dari kita. Orang yang egois itu mementingkan diri sendiri. Kalau makan mau ambil duluan. Banyak-banyak. Anda pernah gak ya kalau pergi ke pesta, lihat piring itu sampai begitu banyak. Betul? Tapi nanti gak habis. Setelah nggak habis baru kita menyesal, tapi kita ketakutan, takut nanti tidak menjadi bagian kita. Jadi orang yang ego itu menurut ayat ke-14 itu adalah iri hatinya tinggi sekali, mementingkan diri sendiri, suka memegahkan diri bahwa dia paling hebat. Dan bila perlu bahkan kebenaran pun dia lawan. Ini adalah ayat yang kita pelajari. Tetapi diajarkan di ayat ke-15 bahwa yang datangnya dari Tuhan itu adalah hikmat, bukan ego. Ya, jadi ego datangnya bukan dari Tuhan. Itu bukan satu hikmat. Jadi kalau ego itu orang yang memiliki ego itu tidak memiliki hikmat. Nah, tapi ego itu adalah asalnya dari dunia, dari nafsu dunia, dan dari setan-setan katanya ya. Dari setan-setan, saya kaget juga. Tetapi di sini di ayat ke-16 sangat jelas. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ akan terjadi kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Akhir-akhir ini kita melihat, ya ini kita cerita sedikit, ini saya nggak mengerti politik ya, saya nggak mengerti politik. Tetapi kadang-kadang pada waktu kita itu mementingkan diri kita sendiri, melakukan apa yang kita mau lakukan tanpa bertanya kepada Tuhan apakah ini baik atau benar, itu membuat banyak orang merasa kacau. Kita lihat saja, kemarin ini katanya ada Pelosi dari Amerika datang ke Taiwan ya. Itu kan sudah tahu antara China dengan Taiwan sedang dalam keadaan tegang. Tapi Pelosi itu mungkin ya hanya memikirkan dirinya sendiri. Jadi dia datang, dia hanya mau memperlihatkan aku ini hebat. Dia mau memperlihatkan aku tidak takut. Bahkan tidak takut kalau pesawatku pun diserang. Tapi dia lupa bahwa sebenarnya tindakan dia itu membawa begitu banyak orang ketakutan, bahkan kekacauan. Banyak gereja hari ini dan juga lembaga-lembaga Kristen hancur karena sikap ego itu. Bahkan di dalam keluarga pun, di dalam setiap individu pun yang memiliki sikap untuk mementingkan diri sendiri itu mengacaukan dan menghancurkan. Kita mau apa tidak sih menjadi pengacau, menjadi penghancur hanya karena ego kita? Ayo kalau yang mau angkat tangan. Gak ada ya, itu lagi diambil lagi videonya, hati-hati ya, gak ada. Tapi hari ini kita belajar. Menurut Yakobus beginilah cara mengatasinya. Yang pertama kita itu harus mengerti siapa sih diri kita sebagai ciptaan Tuhan. Kemudian yang kedua kita harus tahu bahwa diciptakan Tuhan itu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Hidup ini sementara, sangat sementara. Anda boleh berusia 200 tahun, Anda boleh berusia 150 tahun, 100 tahun. Pada akhirnya kita akan pulang ke rumah Bapa, betul?
Tidak ada satupun yang bisa mempertahankan, tidak ada. Jadi kita harus tahu kita ada di dunia ini hanya sementara. Hanya sementara. Jadi waktu yang sementara itu jangan kita pergunakan untuk menyusahkan, menyakitkan hati Tuhan. Jangan hanya memikirkan aku ingin menonjolkan diri, aku ingin menjadi orang yang terkenal. Nah, saya mau cerita, saya ada seorang teman. Dia ini di Malaysia, orangnya pinter, orangnya kaya, orangnya pinter, orangnya hebat, orangnya masih muda ya. Jadi dia itu memegang jabatan yang sangat penting sekarang di parlemen Malaysia. Kemudian saya kenal dia dari waktu dia masih muda, sudah lama, kira-kira 30 tahun, 40 tahun yang lalu ya. Jadi dia itu waktu itu bertugas di bawah saya, karena waktu itu saya posisinya lebih tinggi. Jadi dia itu kepingin naik, dia minta saya kenapa nggak naik lebih tinggi lagi. Tapi saya bilang saya tidak mau. Waktu itu saya mendapat tugas dari Hagai 20 tahun yang lalu. Ya, jadi saya pikir saya mending melayani Tuhan. Saya nggak mau waktu saya itu habis karena waktu itu saya udah usia 61 tahun. Nah terus saya tanya kepada dia, saya bilang, kamu mau jadi apa? Dia bilang saya mau menjadi direktur internasional, mau dudukin posisi saya. Ya udah, dia duduklah, dia menjadi pemimpin internasional, direktur internasional. Kemudian dia mengatakan kepada saya supaya saya itu mau naik menjadi presidennya. Saya bilang enggak, saya mau turun. Terus saya tanya sama dia bilang dia mau menjadi presiden internasional. Artinya memegang jabatan itu untuk seluruh dunia. Keren ya? Keren ya, seluruh dunia. Nah kemudian saya menanyakan, apa sih impian kamu setelah menjadi presiden internasional? Dia bilang saya mau selesaikan PhD saya. Hari ini dia sudah memiliki 3 PhD. Keren ya? 3 loh. 1 aja kita bengek-bengek ya, dia 3. 3. Udah 3. Kemudian saya tanya lagi, setelah itu apa yang kamu mau lakukan? Dia bilang saya mau melayani di parlemen Malaysia. Berarti kalau kita di sini kayak apa ya? Kayak DPR ya. DPR. Sekarang dia sudah di DPR. Kemudian saya katakan terus apa lagi? Dia bilang untuk itu saya mau melanjutkan studi saya di hukum. Baru saja minggu kemarin selesai dia. Terus saya tanya, nah kalau sudah kamu selesai lagi dari hukum, kamu mau apa lagi? Dia bilang apa ya, dia pun sudah mulai tua. Kalau udah tua seperti saya, ditanya mau apa lagi, bingung kan? Terus dia bilang ya mungkin ya pensiun lah, dia bilang pensiun lah. Saya bilang kalau sudah pensiun gimana? Mati. Bagus ya, bagus ya. Kalau sudah pensiun dia tinggal tunggu mati. Ngapain kita repot-repot sampai kita ribut dengan kanan, dengan kiri hanya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Bagi banyak orang sebenarnya hidup itu untuk memperlihatkan siapa saya. Tetapi apa yang dikatakan Paulus di Filipi 1 jelas sekali. Dia mengatakan bagi dia karena dia tahu hidup ini sementara. Dia bilang bagi saya hidup itu adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup itu adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah sering sekali yang kita bicarakan itu adalah mati adalah keuntungan. Ya wes kalau udah mati. Tapi apa yang dikatakan Paulus, kalau aku hidup berarti aku harus mengerjakan pekerjaan yang bermanfaat bagi Kristus. Itu yang paling penting. Apakah Anda dikenal, apakah Anda tidak kenal, it's okay. Yang paling penting Tuhan yang kenal kita. Amin. Jadi biasa kita mengatakan ya kita itu mati. Kalau mati itu adalah kemenangan. Jadi ya sudah mati. Tapi sekarang kita masih hidup. Saya juga tahu kalau saya mati itu adalah kemenangan. Tapi pada waktu kita hidup apa yang kita bisa lakukan? Kalau kita pada waktu hidup ribut terus itu tidak ada gunanya. Nah jadi apa yang kita harus lakukan? Saya di sini mencoba membuatnya dalam 3 bagian. Yang pertama adalah kita harus belajar untuk tidak sombong. Hidup itu begitu rapuh, hidup itu begitu sementara. Kita itu kadang-kadang merasa kita itu ingin supaya kita itu diingat, dihebatkan, ditinggikan. Tetapi saya mau kita semua tahu hidup itu bukan saja sementara. Tetapi hidup itu sangat
rapuh. Dan Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong, orang yang egonya tinggi. Dikatakan bahwa setiap orang yang sombong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan. Wow, sombong itu artinya keji. Can you believe it? Kita percaya nggak kalau sombong bukan hanya sombong tetapi itu keji. Jadi dikatakan itu tidak akan luput dari hukuman. Jadi kalau kita sombong, kita itu tidak akan luput dari hukuman. Sombong itu kayak apa sih? Ego itu kayak apa sih? Ego itu adalah mementingkan diri kita sendiri. Yang sebenarnya dengan kata lain, ego itu adalah sombong. Sombong adalah dosa. Katakan ke sebelah Anda, sombong itu adalah dosa ya. Karena kesombongan itu termasuk dalam kategori dosa. Maka orang yang sombong, dia itu akan mendapat hukuman. Jadi kita harus tahu sombong itu dosa, itu sangat amat penting. Amsal mencerminkan pemahaman tentang sebab dan akibat ini. Bahwa kesombongan itu akan mendahului kehancuran. Pada waktu kita sombong, maka kehancuran akan datang di belakang kita. Kita sudah baca ya kitab Ester, ada satu orang yang bernama Haman. Dia begitu sombong. Dia begitu sombong karena dia sangat tidak suka dengan Mordekai. Apa yang dia ingin lakukan adalah membunuh Mordekai. Tapi pada waktu dia ada kesempatan untuk membunuh Mordekai, dia begitu sombong. Dia merasa hanya Mordekai saja tidak cukup. Dia ingin membasmi semua umat Yahudi. Dia ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa seorang Haman itu begitu hebat. Tetapi percayalah bahwa Tuhan yang pegang kendali dalam hidup. Tuhan yang pegang kendali dalam hidup. Pada akhirnya Haman dihancurkan, Haman dianggap berdosa, Tuhan tidak senang sama dia. Nah ingat pada hari ini jangan belajar seperti Haman. Hiduplah kita itu bersama dengan saudara-saudara kita menanggalkan semua itu yang namanya sombong itu. Orang Kristen tidak terlepas dari dosa kesombongan. Betul ya? Betul ya? Betul. Siapa yang pernah merasa dirinya juga sombong? Ayo angkat tangan. Oh oke. Ada juga yang merasa dirinya sombong ya. Kita itu tidak terlepas dari kesombongan. Karena kita itu bisa digoda oleh kesuksesan, bahkan kesuksesan yang datangnya dari melayani Tuhan. Ada pernah nggak pada waktu menyanyi di depan, pada waktu khotbah di depan, dan kita merasa kita itu sangat hebat? Halo? Itu sombong. Itu sombong. Pada waktu kita selesai, kita khotbah, selesai kita itu angkat pujian. Kalau kebetulan turun, tidak ada yang menyapa, mengatakan, aduh tadi nyanyinya bagus loh, main musiknya bagus. Dalam hati sudah berpikir, kok gak ada ya? Kita rasa itu so kecil, tetapi sebenarnya itu adalah benih kesombongan yang telah tumbuh di dalam diri kita. Jadi bagaimana kita mengatasi? Siapa yang mau menyelesaikan masalah kesombongan dengan Tuhan? Ayo, ya amin, amin. Ya, mari kita pelajari. Yang pertama dikatakan, tanggalkanlah beban dan dosa kamu. Itu dari Ibrani 12 ayat 1 dan 2 itu sangat amat terkenal ya. Tanggalkanlah beban dan dosa. Mari kita lihat, dikatakan mengapa? Karena kita mempunyai banyak saksi. Hari ini pada waktu Anda dan saya berada di sini, di tempat ini Bapak kita Abraham, Musa ya kan, Yusuf, Daud, mereka semua ada sedang melihat Anda dan saya melalui mata Tuhan. Jadi kita harus mau berani menanggalkan beban dan dosa kita karena kita sekarang dikelilingi oleh para saksi yang melihat siapa kita. Kita harus bisa menanggalkan seluruh beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Karena pada waktu kita memiliki dosa, memiliki beban, kita itu tidak bisa tembus yang namanya itu tembus ke alam surga yang Tuhan telah persiapkan bagi kita. Terus bagaimana? Bagaimana? Kita itu harus menanggalkan semua beban dan dosa dengan hidup sesuai dengan yang Tuhan inginkan.
Bagaimana hidup sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Di ayat selanjutnya dikatakan, marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita berlomba dengan tekun atas perlombaan yang telah diwajibkan bagi kita. Bapak Ibu sekalian, saya hari ini usia 80 tahun ya, tapi saya masih terus berlomba untuk melaksanakan kewajiban yang Tuhan sudah siapkan bagi saya. Karena saya tidak tahu apakah saya hidup besok itu masih hidup atau besok itu saya sudah tidak ada. Saya tidak mau pikir tentang besok, tetapi hari ini saya mau berlomba melakukan kewajiban kita. Jadi diajarkan bagaimana caranya. Di ayat yang kedua dikatakan, kita mau melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dengan iman, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Luar biasa, saya tadi waktu mendengar pujian yang diangkat, saya pikir, wow, itu luar biasa. Di situ diajarkan, ada beberapa hal yang diajarkan kepada kita. Sama seperti yang dikatakan oleh Paulus, mengatakan bahwa kita mau melupakan apa yang ada di belakang kita. Kita mau melupakan bagaimana kita melepaskan beban dan dosa. Melepaskan beban dan dosa itu adalah melupakan apa yang sudah ada di belakang kita yang sudah lewat. Ini kita bisa pelajari dari kehidupan Paulus. Pada waktu Paulus muda, dia itu merasa dia itu paling hebat. Betul? Paulus itu paling hebat. Bahkan dia akui, kamu mau tahu siapa saya? Dia bilang, saya ini adalah anak orang kaya, saya ini adalah keturunan Benyamin, saya ini adalah orang Israel asli, saya ini adalah Yahudi asli. Anda bisa bayangin gak ya, kalau hari ini kita mengatakan di sini, aku pribumi asli loh, aku pribumi asli, aku ini asli keturunan Indonesia, padahal dia gak tahu Indonesia itu gak ada darah Indonesia. Betul ya? Aku ini keturunan Indonesia, asli. Aku ini pribumi, aku ini bangga ya. Nah itulah yang dipikirkan Paulus. Kemudian dia mengatakan kalau mau bicara tentang pengetahuan, aku paling hebat. Karena dia adalah seorang Farisi. Farisi artinya sekolahnya tinggi. Jadi dia itu keturunannya darahnya biru. Kalau di sini siapa yang darahnya biru? Saya mau lihat dulu. Ya, kalau darah Anda biru, Anda sudah mau pulang ke sorga itu ya. Kalau darahnya sudah biru. Kalau saya darahnya masih merah. Jadi kalau ada yang darah biru, silakan aja ya. Nah, tapi Paulus mengatakan darah dia biru yang pertama. Yang kedua, dia itu sekolahnya tinggi. Sekolahnya tinggi karena dia itu orang Farisi. Artinya, jangan coba-coba ya, aku ini pinter loh, aku ini hebat loh, aku ini mengerti semuanya, aku tahu semuanya. Karena dia hebat, karena dia itu Farisi. Nah dengan mengatakan dia itu Farisi, di samping mengatakan dia itu pintar, di samping mengatakan dia itu hebat, dia itu mengakui bahwa dia itu kaya. Karena zaman dulu gak ada uang, gak bisa sekolah. Betul ya? Gak bisa sekolah. Jadi dia mengakui dia kaya, dia mengakui dia pinter, hebat apa tidak? Darahnya biru ya. Dia bilang karena dia keturunan Benyamin. Dia itu umat Yahudi asli, artinya dia itu langsung turun dari sorga. Kemudian dia juga mengatakan kalau bicara tentang hidup benar. Nah di sini saya mau tanya siapa yang merasa tidak pernah berdosa, tidak pernah melakukan kesalahan. Semuanya mengikuti hukum Taurat. Ayo angkat tangan. Yang berdosa angkat tangan. Yang merasa dirinya berdosa angkat tangan. Ya. Oh enggak semua juga ya angkat tangan ya. Rupanya ada juga yang enggak berdosa ya. Nah jadi dia mengatakan kalau mau bicara tentang hidup benar, akulah hidup benar. Aku ikuti itu hukum Taurat. Aku jalankan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Sombong apa tidak? Sombong. Tapi dia katakan setelah dia bertemu dengan Yesus, setelah dia dibutakan oleh Yesus, 3 hari dia itu dibutakan, maka dia sadar sebenarnya dia itu bukan siapa-siapa. Dia boleh kelihatan hebat di mata dunia. Dia boleh mengatakan dirinya hebat di depan mata manusia. Tetapi di depan Tuhan dia itu bukan siapa-siapa.
Setelah 3 hari dia dibutakan. Setelah Yesus memanggil dia baru tahu bahwa dia itu adalah orang yang paling berdosa. Mulai dia mengatakan dia itu adalah seorang imam, kemudian dia mengatakan dia itu adalah murid Kristus, kemudian dia turun lagi dia mengatakan bahwa dia itu adalah seorang pelayan, kemudian dia mengatakan bahwa dia adalah seorang yang berdosa. Bahkan dia mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling banyak dosanya dan dia itu adalah yang paling rendah. Paling rendah dari yang paling rendah. Dia mengakui. Disitulah dia diangkat oleh Tuhan Yesus. Disitulah dia diangkat oleh Tuhan Yesus. Nah, mari kita pelajari. Apa sih yang kita harus pelajari pada pagi hari ini? Pertama, lepaskan itu kesombongan. Lepaskan, semua itu nothing. Semua itu gak ada artinya. Saya sharing sedikit ya. Sekarang ini, pagi ini, hari ini. Ada seorang yang kami kasihi. Ada satu orang yang kami kasihi. Ini orang sangat hebat. Dia ini orangnya sangat pintar. Orangnya pintar, orangnya rajin, orangnya kaya, orangnya berhasil. Pokoknya apa aja yang Anda inginkan di dalam dunia ini dia dapatkan. Kami sudah berkali-kali mendatangi karena ini masih keluarga ya. Jadi kami datangi bagaimana supaya dia mau menerima Yesus. Tapi saya dengan dia itu sudah dekat sekali. Sudah sangat dekat waktu kami sama-sama berusaha, kami itu juga sudah teman dekat ya. Jadi setiap kali kalau bicara, dia itu percayanya beda, dia itu percayanya Buddha, saya ini percayanya Tuhan Yesus. Jadi setiap kali kalau saya mengatakan, saya sharingkan tentang Injil, apa yang dia katakan? Dia gak perlu Injil. Dia tidak perlu Tuhan Yesus. Mengapa? Karena dia hidupnya sudah senang, dia hidupnya sudah kaya, dia itu pintar, bahkan dia mengatakan, untuk apa sih Yesus kamu itu sudah kurus, sudah kering, ya kan? Dia bilang Yesus kamu itu bahkan untuk nyukur aja nggak bisa menyukur diri sendiri karena brewok. Jadi untuk apa saya ikuti Yesus kamu itu, bahkan dia saja tidak mempunyai pakaian untuk dipakai. Bisa Anda percaya nggak? Karena dia hebat. Karena dia hebat. Satu saat, 2-3 tahun yang lalu, dia ini sekarang sudah usia 70 lebih ya. Kemudian 2-3 tahun yang lalu dia terkena penyakit katanya kanker. Sorry, saya di sini bukan menghina orang, saya hanya mau membandingkan bagaimana kita menjalankan hidup kita. Kemudian pada waktu kena dia mengatakan, "It's okay, saya sudah mempersiapkan, saya sudah menabung sekian banyak uang untuk nanti dipergunakan kalau saya sakit." Dia sudah siap dan dokter mengatakan bahwa hidupnya itu kalau dia tidak obati dia mungkin bisa hidup 1-2 tahun. Tetapi kalau dia obati maka dia bisa hidup 10 tahun lebih lagi. Jadi dia mengatakan, "It's okay, gak usah khawatir. Saya sudah mempersiapkan uang sekian banyak untuk pengobatan." Keren ya? Jadi dia sudah siapkan pengobatan, uang untuk pengobatannya, dia sudah siapkan usaha untuk anak-anaknya, dia sudah siapkan itu semua. Dia tidak perlu siapapun, dia tidak perlu bahkan Tuhan Yesus. Dia berobat dan uang yang perlu dipergunakan untuk pengobatan itu setelah 2 tahun adalah 3 kali lebih besar dari uang yang dia persiapkan. Mungkin dia kaget. Mungkin dia pikir saya sudah menyimpan begini banyak uang, seumur hidup pun saya kalau berobat tidak akan habis. Tetapi hanya dalam waktu 2 tahun lebih, itu uang tidak cukup bahkan melebihi dari itu 2-3 kali. Keren ya, keren. Tuhan itu kerennya bukan main. Nah kemudian bukan itu saja, dia belum bisa disembuhkan. Hari ini saya terus terang, walaupun saya berada di sini, hati saya itu masih di sana karena masih ingin mendoakan supaya dia mau menerima Kristus. Supaya dia mau merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, mengetahui bahwa sebenarnya tidak ada yang perlu disombongkan dalam hidup ini.
kekayaan akan hilang, nama baik akan hilang, ya kan, nama ketenaran akan hilang. Dia masih di rumah sakit, baru aja dapat bahwa tadi malam katanya pada waktu anaknya masuk menjenguk, katanya dia mengalirkan air mata. Ya, berkali-kali kita sudah mengatakan tidak ada yang bisa dipertahankan dalam hidup. Nah, apa yang kita lakukan adalah kita berdoa. Tadi pagi sebelum datang kemari baru dapat berita sudah koma, sudah tidak bisa lagi komunikasi. Untuk apa uang itu? Untuk apa ketenaran itu? Untuk apa kehebatan itu? Semua itu sementara. Semua itu sementara. Saya pun tidak tahu berapa lama lagi kita hidup, tapi hari ini saya boleh berada di sini, saya sangat bersyukur. Jadi saya mau kita belajar pada pagi hari ini. Jangan sombong. Yang kedua, lupakan semua kehebatan Anda. Lupakan semua, tadi kita dengar apa yang diangkat oleh pujian tadi begitu jelas. Melupakan semua yang ada di belakangku. Semua yang memperlihatkan kehebatan aku. Hebat Tuhan ini, tahu nggak? Dulu semua orang boleh mengatakan hebat, boleh mengatakan jago. Dalam 2-3 tahun ini yang Tuhan kirim hanya sesuatu yang kita tidak bisa lihat dengan mata. Virus corona itu, ya kan? Kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa lawan. Coba bayangin, ngapain Anda semua pakai masker? Karena nggak tahu siapa yang dilawan, betul? Betul apa tidak? Begitu banyak berguguran. Tidak ada satupun yang bisa luput dari ketakutan itu. Tidak ada satupun. Bahkan ada satu keluarga yang 7 orang semua meninggal. Saya kaget sekali. Masih alumni Haga ya. Jadi pada waktu ada satu sharing dia bilang dia sedih sekali karena iparnya meninggal dan juga mertuanya meninggal gitu. Kemudian satu lagi sharing, dia itu hanya dalam waktu 6 bulan 7 dari anggota keluarga dia semuanya mati karena COVID. Ini baru COVID loh. Ini baru COVID, kita nggak tahu apa lagi yang akan datang. Kita tidak tahu. Lupakanlah semua yang ada yang pernah Anda banggakan. Itu yang tadi dinyanyikan, melupakan semua. Karena yang paling susah adalah kita itu melupakan keberhasilan kita. Ya, kalau kita berhasil susah sekali. Jadi hari ini saya mau kita belajar, kita melupakan keberhasilan kita. Amin. Kita melupakan ketenaran kita. Amin. Kita melupakan yang namanya kepintaran kita. Jangan merasa sombong karena kita itu pintar. Tahu apa tidak? Saya cerita satu pengalaman di Semarang. Pasti Pak Jeffrey juga ada hubungannya ya, pernah tahu karena ini di Semarang. Beberapa tahun yang lalu, mungkin belasan tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Ada seseorang, dia boleh saya sebutkan nama karena dia bilang boleh. Ada satu teman bernama Handoko. Saya nggak tahu Anda kenal apa tidak ya, tetapi di sini yang pasti Pak Cahyono ingat, tahu, Pak Jeffrey juga ingat. Handoko ini berkali-kali saya katakan, Handoko udah saatnya kamu itu melayani Tuhan. Iya Mam, tapi saya sibuk sekali karena ada usaha saya. Dia masih banyak usaha ya, banyak usaha. Usaha di Semarang loh ya, di Semarang saya nggak ada bilang orang luar loh ya. Jadi dia sangat sibuk, dia bilang nanti kalau sudah selesai. Kemudian setiap kali saya tanya dia bilang ya nanti. Satu saat dia ini orang kaya. Dia orang kaya, dia mempunyai usaha itu Lembah Kemenangan ya. Lembah Kemenangan, dia kemudian masih ada usaha lain dan sebagainya. Saya berani pakai nama karena dia izinkan ya. Apa yang terjadi adalah dia mengatakan dia mempunyai usaha di Kalimantan sana. Sehat loh, 40 sekian tahun, 50 tahun waktu itu. Sehat, kayaknya nggak tahu lebih sehat apa tidak dari pendeta kita nggak tahu ya. Jadi dia bilang dia sampai di Kalimantan, sudah 5 menit lagi dia mau masuk ke kota itu. Saya tahunya karena waktu dia sudah sakit, kami mengunjungi. Mungkin Jeffrey ada ya waktu itu ya. Kami kunjungi, dia cerita. Dia katakan dia itu sudah hampir 5 menit lagi sampai kota, dia telepon abangnya atau adiknya, saya nggak ingat.
Dia bilang, saya sudah di pinggir kota, sebentar lagi masuk. Nah, Bapak Ibu tahu ya kalau jalan umum itu kalau sudah diperbaiki, kan dia itu aspalnya tambah naik, betul ya? Aspal tambah naik, betul ya? Kalau aspal tambah naik, maka di luar aspal itu bertambah rendah, betul? Nah, jadi dia itu dengan mobil hebat, mobil yang sangat kuat, mobil yang sangat mewah, dia sedang jalan begitu tiba-tiba dari depan datang satu mobil tronton. Ya, trontonnya itu besar sekali dan mengambil jalan dari sebelah kiri. Jadi rupanya supir ini karena melihat begitu, dia ke kiri. Dia coba sedikit ke kiri. Nah, bannya itu keluar dari yang namanya aspal. Ini aspalnya ya. Jadi keluar bannya nih. Begitu keluar dia tidak menabrak. Kalau misalnya dia tabrak, yang namanya seat belt itu langsung ngikat. Tapi ini dia nggak tahan nabrak, dia bilang. Hanya keluar sedikit aja. Karena dia keluar sedikit, ban mobilnya itu turun dari aspal yang tinggi itu. Dan mobilnya terbalik. Dia bilang dia hitung 7 detik. Dia masih bisa hitung loh 7 detik. Dia mengatakan saya sekarang sudah di luar kota, saya sebentar lagi 5 menit lagi saya sampai. Deng, mobilnya terbalik, begitu lambat terbalik. Karena lambat, jadi pada waktu kap mobil itu ada di bawah, ini seat belt tidak mengikat. Bapak Ibu bisa bayangin ya, karena seat belt tidak mengikat, maka kepalanya turun dari jok, dari tempat duduk, kemudian kenalah ke kap mobil, ya, kena kap mobil. Begitu kena kap mobil, dia katakan dia masih pegang handphone, dia sedang bicara, begitu kena hanya satu aja saraf halus yang di belakang ini putus. Hanya satu aja Bapak Ibu, bukan 1 juta. Hanya satu saja saraf halus yang ada di belakangnya ini. Putus, langsung dia bilang HP-nya lepas, mulai dari saat itu dia tidak lagi bisa menggerakkan tubuhnya mulai dari leher sampai ke bawah. Ini saya nggak mengancam, ini saya mengatakan yang benar. Tapi dia orang kaya, hebat nggak? Halo, hebat nggak? Dia orang kaya. Karena dia kaya, apa yang dia lakukan adalah langsung terbang. Diterbangkan, kirim pesawat dari Kalimantan, terbang langsung sampai ke rumah sakit di Jakarta. 3 hari dia di Jakarta, di rumah sakit. Dokter bilang tidak bisa lagi dibantu. Karena sarafnya terlalu halus yang kita nggak bisa lihat. Nah, apa yang terjadi setelah itu terjadi dan dia tidak lagi bisa diobati, tapi dia kaya. Ngerti nggak sih dia kaya? Dia sangat kaya. Karena dia kaya, langsung dari rumah sakit itu dia naik pesawat lagi, diangkut dengan pesawat, tibalah dia di Singapura. 3 bulan lebih dia di Singapura. Tapi dokter juga tidak bisa bantu. Kemudian dibawa kembali ke Semarang, waktu itulah kami menjenguk dia. Jadi waktu menjenguk, suaranya masih kuat, masih lantang, tapi dia sudah tidak lagi bisa apa-apa. Dia hanya tergeletak di situ. Nah, kemudian setelah selesai ngobrol, kami ini kan, kita kan kalau melayani Tuhan ini kan heboh ya, heboh. Kemudian di sini ada satu teman kita namanya Ngadi itu mengatakan gini, kita ini ya ketua untuk urusan kita ini kita Hagai waktu itu Hagai ya, ini ketua dari IAH ini, yang cocok itu yang megang si A gitu ya. Halo, pernah nggak dikatakan bahwa kamu cocok loh untuk jadi ketua PI, kamu cocok, pernah nggak? Enggak. Pernah nggak mengatakan begitu? Halo? Nah, pernah ya ngaku dosa ya. Iya, dia bilang, enggak. Terus si Quintina mengatakan, enggak lah bukan saya. Yang cocok itu Jeffrey misalnya gitu. Misalnya. Kemudian Pak Pendeta bilang, enggak saya enggak cocok. Saya itu sibuk sekali. Yang cocok itu Ibu Debbie.
Ibu Debbie bilang, enggak, saya enggak cocok tuh. Itu enggak cocok, bukan saya masih sibuk. Yang cocok itu Maimunah misalnya. Kita lagi ngobrol, tiba-tiba saya duduk di samping Handoko. Tiba-tiba dia bilang, Mami, kalau ada orang yang sombong, kalau ada orang yang diminta melayani Tuhan tidak mau, beritahukan suruh lihat Handoko. Dia bilang, doakan Mami, kalau saya bisa sembuh, saya berikan waktu saya 100% untuk Tuhan. Tapi Tuhan merencanakan yang beda. Beliau sudah dipanggil pulang. Beliau sudah, mulai dari saat itu, beliau itu sudah tidak lagi bisa bergerak dari leher ke bawah. Saya datang, anaknya menikah, saya datang. Itu adalah kesombongan yang saya bisa lihat langsung di depan mata saya sendiri. Makanya saya tidak berani. Padahal hari ini saya mau senang-senang. Jadi pada waktu Pak Pendeta Jeffrey mengatakan, Mami kan enggak ini ya, enggak ada pelayanan hari Minggu. Saya kan enggak bisa bohong bilang ada. Kalau saya bilang ada kan sombong kan enggak benar kan. Enggak ada gitu. Khotbah ya di gereja kita. Ya senang dong ya, enggak berani bilang jangan saya. Karena saya takut sama Tuhan. Iya saya bilang. Jam berapa katanya sore? Waduh sore. Jam berapa selesai? Jam 7. Waduh makan, saya pikir ini pulang sampai Jakarta. Saya bilang janganlah. Ya udah kalau gitu 6:30 pagi bisa. Enak gak kalau usia sudah 80 ini jam 6 itu masih tidur? Halo? Tapi saya tidak berani karena saya tahu Tuhan tidak suka orang yang sombong. Tuhan berikan saya kesehatan, Tuhan berikan segala-galanya untuk saya. Saya langsung bilang, yes Pak Jeffrey. Hari ini saya ada di sini. Yang paling lucu diberikan lagi ininya kan. Ini judulnya. Cuman waktu sore kemarin mengatakan nggak apa-apalah. Mami mau khotbah apa aja silakan. Tapi sudah diberikan. Ini pendeta luar biasa ya. Sudah diberikan baru mengatakan. Tapi padahal kalau bilang suka-suka aku aja kan nggak perlu ya. Ya terserahlah Mami kan gitu, betul nggak? Ini enggak. Ini semuanya dikasih, ayatnya dikasih. Kemudian sorenya baru bilang, tapi terserah deh, enak aja ya. Tapi Tuhan baik, amin. Jadi yang pertama jangan sombong. Katakan ke sebelah Anda, jangan sombong. Ya, yang kedua kita harus tahu bahwa lupakan semua kehebatan kita, lupakan semua keberhasilan kita, karena itu semua sementara, bahkan uang pun sementara, kecantikan pun sementara. Saya percaya kami ini yang usianya sudah lumayan, percayalah kami ini dulu cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Aduh, saya itu saking cantiknya, saya 18 tahun udah laku. Nah di sini belum ya. 18 tahun sudah laku, makanya anak saya sekarang udah 61 tahun, udah tua dia, jangan pikir dia masih muda ya. Sudah 61 tahun. Saya laku. Itu dulu muda. Sekarang jalan pun sudah harus digandeng gitu kan. Kalau dulu kan beda, betul kan? Semua itu akan berlalu. Lupakan itu semua yang hebat-hebat itu. Tapi mari berikan mata kita tertuju kepada Tuhan yang sudah mempersiapkan mahkota di depan sana. Amin. Mari kita lihat, saya mau cerita sedikit. Kadang-kadang susah sekali untuk fokus untuk mencapai apa yang Tuhan siapkan bagi kita. Mengapa? Karena kita sombong. Karena kita sombong. Saya kasih contoh ya, Ini di sini ini adalah salib Tuhan Yesus yang kita harus fokus. Atau kita bilang di sana ya, salib Tuhan Yesus yang kita harus fokus, mahkota yang sudah disediakan. Kita sekarang ada di sini nih. Kita ada di sini, kita mau fokus ke sana. Tetapi kita tidak lari cepat fokus dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Apa yang kita fokus? Yang kita fokus adalah pada waktu kita lari, kita sedang lari, kita melihat ke kiri. Mereka lihat saya enggak ya? Gayaku bagus enggak ya? Jadi yang kita perhatikan adalah gayaku bagus atau tidak.
Lariku bagus apa tidak? Suaraku bagus apa tidak? Jadi kita itu sedang membanding-bandingkan. Apakah mereka ini memperhatikan aku? Berapa sering kalau kita melayani Tuhan sepertinya pada waktu tidak diperhatikan kita itu sakit hati. Karena kita tidak lari menuju ke sana. Kita itu melihat ke kanan ke kiri, menurut mereka aku hebat enggak ya? Menurut mereka aku hebat enggak ya? Apakah aku cukup langsing? Apakah aku berdiri harus lebih tegak? Kita itu sedang memperhatikan apa sih yang diperhatikan dunia tentang diri kita. Kita tidak memperhatikan Tuhan Yesus. Apakah pada waktu aku nyanyi, aku bagus sekali suara. Sorry ya, ini hanya ngobrol aja, tapi ini dalam loh ya. Jadi tanya pada diri kita sendiri, apakah betul aku fokus atau aku sebenarnya fokus pada diriku sendiri. Mau mengetahui apa sih penilaian orang lain terhadap diriku. Itu pertama. Itu adalah kesombongan. Yang kedua adalah mengapa kita tidak bisa fokus ke depan, karena pelari bukan hanya kita sendiri. Pelari ada beberapa orang, mungkin ada banyak orang. Pada waktu kita lari, kita bukannya lari menuju ke sana, tapi melihat siapa ya di belakangku. Siapa ya, mereka sudah dekat enggak sama aku. Kita itu membanding-bandingkan para pelayan. Membanding-bandingkan mereka yang berlari bersama-sama dengan kita. Mengapa? Karena kita tidak mau kalah. Kita mau menjadi yang nomor satu. Kita mau menjadi pusat perhatian. Kita mau menjadi yang paling hebat. Jadi kita tidak fokus kepada salib Tuhan Yesus, tetapi kita fokus kepada diri kita. Jadi yang paling benar adalah pada waktu kita lari, kita tidak perlu melihat ke kanan, ke kiri. Kita tidak perlu melihat apakah mereka lebih hebat atau apakah aku ini hebat di mata mereka. Dan kita juga tidak perlu membanding-bandingkan. Apakah khotbahku lebih bagus, apakah suaraku lebih bagus, apakah aku main musik lebih bagus. Yang paling penting adalah pada waktu aku melayani Tuhan, aku fokus, aku berikan yang terbaik. Dalam hidup aku berikan yang terbaik kepada keluargaku, aku berikan yang terbaik kepada masyarakat, aku berikan terbaik kepada gereja, aku memberikan yang terbaik untuk sesamanya. Hasilnya bukan milik Anda dan saya. Bukan menjadi tanggung jawab Anda dan saya. Saya akan katakan kepada Pak Jeffrey, ya saya akan berikan, saya akan khotbah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tadi malam saya siapkan sampai malam jam 12 lewat. Karena kami masih mendoakan juga yang sakit itu. Saya pikir cukuplah saya bangun pagi-pagi 5:30 bisa melakukan ini. Apa yang terjadi? Tuhan itu mengatakan beda. Saya heran loh kok tadi bisa ya yang namanya pujian itu kok bisa persis gitu. Tiba-tiba saya tanya kepada anak saya, sekarang masih ada waktu berapa menit? 10 menit dia bilang. Aduh saya langsung duduk di komputer, saya langsung ubah karena Tuhan mengatakan berbeda. Tuhan mengatakan Tuhan itu mengasihi kita semua yang ada di sini, ya. Jadi Tuhan mengatakan kamu ubah ini karena ini yang aku mau didengar oleh anak-anakku yang ada di sana. Luar biasa. Saya pergunakan itu 10 menit kemudian Ibu Debbie-nya telepon mengatakan sudah ada di bawah. Saya katakan kami sekarang turun. Luar biasa Tuhan kita. Jadi jangan sombong. Jangan sombong. Tinggalkan semua beban dan dosa. Jangan fokus kepada orang lain. Bagaimana mereka melihat kita. Tidak perlu berdiri paling tinggi. Tidak perlu paling cakep. Tidak perlu paling ganteng. Tidak perlu paling cantik. Semua itu akan sirna. Lupakan kehebatan kita di masa lalu. Fokuslah kepada Tuhan Yesus. Yang terakhir, kita harus mengerti apa sih tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita hanya satu. Pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi,
Tuhan katakan beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi ini dan jadikanlah semua mereka muridku. Yang Tuhan mau adalah hidup kita bukan untuk berhasil, bukan untuk mencapai sesuatu yang hebat, tetapi berbuah bagi Kristus. Berbuah bagi Kristus. Tanya diri kita, apakah aku sudah hidup berbuah? Paulus mengatakan, jika aku ingin hidup, aku harus hidup berbuah. Jika aku ingin hidup, aku harus hidup berbuah. Beritakanlah kabar baik Tuhan Yesus melalui hidup kita. Beritakanlah kabar baik Tuhan Yesus melalui perjalanan kita yang menjadi garam dan terang bagi bangsa ini, bagi tetangga kita, bagi lingkungan kita. Jadi kalau hidup tidak berbuah, maka hidup kita sia-sia. Saya bersyukur sekali sudah usia 80 tahun, lebih sekarang, tapi saya belum mau mengatakan 81, belum, masih jauh, masih berapa bulan lagi ya, masih 7 bulan, masih punya waktu. Enggak loh, masih 8 bulan, 10 bulan kali. Masih lama, selama nyawa masih di kandung badan, aku mau berbuah bagi Kristus. Aku mau melakukan apa yang Tuhan mau aku lakukan. Dan di dalam perjalanan berbuah, kita akan berhadapan dengan banyak hal. Tetapi percayalah, pada waktu kita berhubungan dengan segala macam tantangan, itu artinya Tuhan masih mengasihi kita. Saya mau tutup dengan satu cerita yang saya pernah baca beberapa hari yang lalu. Ini sangat luar biasa. Banyak orang mengeluh, kenapa sih Tuhan tidak menjawab doa-doa kita? Pernah nggak merasa Tuhan tidak menjawab doa kita? Pernah? Pernah ya, kita kepingin sekali Tuhan menjawab doa kita. Jadi dikatakan begini, ada seorang wanita bertanya kepada pendetanya, Pak Pendeta, mengapa sih hal yang baik itu terjadi pada, hal-hal yang jelek itu terjadi pada orang baik? Pernah dengar ya? Aduh, sudah kerja, sudah baik, melayani Tuhan, dekat sama Tuhan. Kenapa sih selalu ada hal yang tidak baik yang terjadi? Dia bertanya kepada Pak Pendeta, Pak Pendeta, kenapa sih hal-hal buruk terjadi pada orang baik? Pendetanya mengatakan, jika seseorang memiliki iman, semua hal yang dia alami memiliki arti yang baik. Oh, ini wanita pikirkan, ini Pak Pendeta nggak mengerti ini. Dia katakan, tapi mengapa sih Pak Pendeta, Tuhan yang penuh kasih membiarkan tragedi ini? Pernah nggak terpikir? Kalau Tuhan mengasihi, kenapa sih ada COVID? Kalau Tuhan mengasihi, kenapa sih ada orang bangkrut? Kalau Tuhan mengasihi, kenapa sih ada anaknya yang mati? Kalau Tuhan mengasihi, kan kita sering tanya gitu ya. Betul nggak? Nah, mengapa sih kalau Tuhan ini adalah yang penuh kasih, mengapa ini terjadi di dalam hidupku? Mengapa tragedi ini terjadi? Apakah Tuhan merencanakan agar umatnya itu menderita? Pernah nggak bertanya begitu? Pernah ya, pasti ya kan, apalagi kenapa sih? Nah, pendetanya ini menjawab. Ini luar biasa, saya mau kita ingat. Dia katakan, saya berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memberikan aku kesulitan untuk aku menjadi kuat. Keren gak sih? Jadi pada waktu Tuhan memberikan kita kesulitan, ya kan, untuk kita hadapi problem, masalah, itu karena Tuhan mau kita bertambah kuat. Karena kita berdoa, kita gak mengatakan Tuhan berikan aku kelemahan, gak ada kan? Kita bilang aku mau berdoa untuk kekuatan. Sekarang Tuhan berikan kekuatan. Berikan kekuatan dengan masalah. Kemudian dia katakan, saya bermohon untuk memiliki hikmat. Pernah gak kita ya, tolong berikan hikmat kepada saya, tolong berikan hikmat, ya kan. Jadi karena kita berdoa memohon untuk mendapatkan hikmat, maka Tuhan pun memberikan kita masalah untuk kita atasi dengan hikmat. Saya pikir ini sangat keren. Dia katakan, saya berdoa memohon keberanian. Betul? Apapun yang terjadi Tuhan, aku akan sanggup melakukannya. Betul?
Berikan aku kekuatan Tuhan, berikan aku keberanian. Jadi dikatakan, saya berdoa memohon keberanian dan Tuhan memberikan saya bahaya untuk mengatasinya. Jadi pada waktu kita berhadapan dengan bahaya, berhadapan dengan sakit penyakit, berhadapan dengan masalah, jangan khawatir karena sebenarnya itulah yang kita doakan. Ya, kemudian dia mengatakan, saya berdoa. Terus kita mengatakan, mengapa si suamiku ini begini? Pernah nggak begitu? Halo, yang ngomel sama suaminya ya, tentang suaminya ini cuman maskernya nggak dibuka jadi nggak kelihatan. Atau ngomel tentang sang istri. Ingat ya, suami dan istri kita itu bukan malaikat, mereka bukan Yesus ya. Jadi anak-anak juga demikian, kita sering ngomel begini begitu. Kemudian kita katakan, oh Tuhan berikanlah aku hati yang mengasihi. Mengasihi bahkan orang yang tidak bisa dikasihi, betul nggak? Dia katakan, Tuhan memberikan saya orang-orang yang mengalami penderitaan dan yang membutuhkan kasih. Supaya aku bisa memperlihatkan kasih yang Tuhan berikan kepadaku melalui doa. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, bukan karena kita hebat. Lepaskan kesombongan, lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, berlari-lari menuju apa yang Tuhan mau kita lakukan, lupakan semua yang tidak perlu di belakang kita, dan percayalah apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu telah Tuhan persiapkan untuk kebaikan kita. Tuhan selalu menjawab doa-doa kita. Hari ini saya berharap di dalam khotbah yang singkat ini ingat selalu bahwa tanggalkanlah beban dan dosa, tanggalkanlah kesombongan, tanggalkanlah semua ego. Mari kita berlari menuju Kristus yang sudah mempersiapkan mahkota bagi Anda dan saya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan. Kami telah belajar bahwa Tuhan tidak suka dengan kesombongan. Bahwa Tuhan tidak suka dengan keegoisan. Bagaimana kami boleh mengatasi itu ya Tuhan? Pertama, kami harus tahu bahwa kami adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sempurna. Kami harus mengerti bahwa Tuhan tidak suka dengan ego. Tuhan tidak suka dengan beban dan dosa. Oleh sebab itu pada hari ini ajarkan kami. Sekembali kami dari tempat ini, kami mau menanggalkan semua keegoisan kami. Kami mau meninggalkan semua beban dan dosa kami. Dan kami mau belajar ya Tuhan. Tidak lagi mengingat-ingat kehebatan kami, tidak lagi mengingat-ingat keluar biasaan kami, tetapi kami mau mengingat untuk fokus kepada Tuhan Yesus. Kadang-kadang di dalam hidup ya Tuhan kami merasakan Tuhan tidak adil. Hari ini kami belajar ya Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, itu adalah Tuhan telah menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajarkan kami terus fokus karena pada akhirnya tujuan hidup adalah melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, oh,
can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to life. You raise us up, God, to life. You take our failures, you take our weakness. You set your treasure in jars of clay. Come on. So take this heart, Lord. I'll be your vessel, the world to. Come on, we sing. Your life in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see now. You sing.